Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya Indah, saya mau berbagi cerita, berbagi kisah bersama teman-teman semuanya. Kita tahu ya, sekarang ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Dan seperti alat yang baru saya pasang ini adalah kebiasaan baru yang sekarang saya buat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Katanya humidifier ini bisa ditambah peppermint atau eukaliptus, itu bisa membantu melawan virus gitu ya. Nah, itu sekilas. Tapi lebih daripada itu, sesungguhnya bagaimana dengan kesehatan iman kita? Jadi teman-teman, saya mau cerita ya. Waktu pertama kali COVID ini ada di Semarang, waktu itu masih sangat jarang yang kena ya, beritanya masih sedikit gitu. Nah, awalnya sebenarnya bermula dari tahun yang lalu. Jadi saya barusan kehilangan orang tua saya, itu mami saya, itu tahun yang lalu bulan Juni. Nah, saat itu kehilangan itu begitu terasa ya. Nah, ketika waktu berlalu kami sudah bisa menerima, dan kemudian ada kabar COVID ini gitu. Nah, ketika COVID ini baru mulai, itu keluarga saya justru terkena dampak pertama kali gitu. Kenapa? Karena adik saya yang kebetulan adalah dokter, dia justru terkena. Jadi pertama sebelum COVID merebak gitu. Waktu itu dia panas tinggi dan kita nggak bisa datang, kita nggak bisa nengok, kita nggak bisa ikut merawat. Jadi itu yang bikin cemas gitu. Nah, waktu itu yang saya rasakan adalah ketakutan yang luar biasa. Bukan apa-apa, tetapi masih ingat ketika kehilangan mami dulu ya, itu rasanya masih begitu belum rela. Nah, ada ketakutan bahwa akan kehilangan lagi, dan itu membuat hidup jadi kurang mampu melihat kasih Tuhan gitu kan teman-teman. Nah, tetapi Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan itu memperhatikan kita, mengerti hati kita, mengerti hidup kita. Dan pada prosesnya mungkin perlu waktu sekitar hampir 1 bulan gitu. Dia panas, minum obat, terus periksa, kontrol, diulang lagi tes COVID-nya. Hampir sekitar 3 minggu, akhirnya sembuh, puji Tuhan gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar merasa kegembiraan yang luar biasa, bahwa Tuhan, ternyata kami masih bisa bersama-sama di dunia ini gitu. Nah, itu masih sekitar bulan-bulan awal Maret sepertinya ya, awal Maret atau akhir Februari, awal-awal sekali. Ketika berjalannya waktu dan COVID semakin merebak di Semarang ini, di kantor juga mulai diberlakukan work from home gitu ya. Tapi bedanya adalah tidak work from home, tetapi memang dirumahkan. Jadi sebagian karyawan dirumahkan, hanya datang ke kantor ketika diperlukan, dan gaji yang diberikan itu hanya sejumlah kira-kira setengah gajinya gitu ya, setengah gajinya. Nah, pada waktu itu puji Tuhan, saya bukan termasuk yang work from home itu, yang dirumahkan itu. Jadi memang hanya dipilih beberapa karyawan gitu ya. Nah, waktu itu ketika saya tetap bekerja, tetap beraktivitas, kemudian menjalani kehidupan, aktivitas seperti biasa, hanya saja
setiap aktivitas di luar pekerjaan memang sekarang berbeda. Dulu setiap pulang kerja ada pelayanan, ada ke gereja, ada aktivitas yang berguna. Tapi sekarang lebih banyak di rumah. Pulang dari kantor langsung ke rumah, pulang dari kantor langsung ke rumah gitu kan. Karena kita memang harus di rumah saja. Nah, dengan kegiatan yang terus berulang, dengan kegiatan yang terus seperti rutinitas, juga kita nggak bisa bersekutu. Meskipun ada PD online, meskipun ada misa online, tetapi rasanya mungkin berbeda gitu kan. Nah di situ saya mulai lagi merasa bahwa hidupnya menjadi monoton, menjadi ya hanya mengalir begitu saja gitu ya. Namun Tuhan itu sekali lagi baik gitu. Tuhan itu sekali lagi baik. Bukan melalui apa yang saya alami, karena mungkin saya terlalu terlena dengan keadaan yang kita tahu bahwa di luar sana mungkin banyak yang terpengaruh, dan beberapa teman saya juga mengalami pengaruh itu. Dan inilah yang membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena melalui orang-orang di sekitar saya, Tuhan membentuk saya, Tuhan menguatkan saya, Tuhan mengajar saya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama saya. Jadi kira-kira mungkin beberapa hari yang lalu itu work from home mulai dihentikan. Jadi semua karyawan yang dirumahkan dipanggil lagi masuk ke kantor gitu kan. Nah di situ saya ada teman satu yang cukup dekat dengan saya. Nah kami bertemu lagi setelah berapa bulan nggak bertemu gitu kan. Nah dia bercerita, saya bilang gimana Ci kabarnya gitu kan. Terus dia bilang, wah luar biasa menegangkan, dia bilang gitu. Karena waktu pertama kali work from home itu buat dia itu sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena dia seorang perempuan, dia tidak menikah, tetapi dia punya anak angkat. Jadi dia lihat anak angkat ini adalah anak saudaranya yang memang tidak mampu gitu kan, tidak mampu, dan dia ambil sebagai anak angkat, dia sekolahkan gitu. Dan selain itu dia masih juga bantu anak kakak-kakaknya atau ciciknya yang kesulitan. Jadi mungkin walaupun dia nggak menikah, dia hanya seorang diri bekerja, tapi dia punya tanggungan banyak gitu kan. Nah, waktu aku dirumahkan pertama kali itu, waduh, aku nggak tahu harus gimana, dia bilang gitu kan. Aku sudah lihat di rumah itu pulang, anak-anak kecil itu banyak, yang harus tak kasih makan itu banyak, yang harus tak bayarin sekolah itu banyak, belum lagi maminya sedang sakit gitu. Tetapi waktu dia lihat keadaan itu, dia bilang, aku itu cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau lihat Tuhan, ini loh mulut-mulut yang harus tak kasih makan, yang harus tak sekolahin, orang-orang yang harus tak rawat. Aku nggak tahu bagaimana, oh Tuhan, tetapi aku percaya. Waktu itu dia cerita gitu kan. Nah setelah itu memang orangnya ulet ya, memang orangnya sangat ulet gitu. Dia sebagai marketing di tempat saya bekerja. Nah dia punya pembantu yang pintar masak gitu kan. Nah terus dia bikin nasi bungkus dia jual. Ternyata omsetnya lumayan gitu. Omsetnya lumayan, dan kemudian dia juga ditawari temennya, nawarin asuransi, terus dia kerja apa saja semuanya dia kerjain, yang penting halal gitu. Nah dia bilang luar biasa loh ini, karena aku tuh nggak kekurangan. Pertama yang aku khawatir itu ternyata aku sekarang nggak kekurangan gitu. Dan di situ Tuhan tuh seperti nyentil aku, Tuhan tuh seperti nyentil saya, karena saya merasa saya termasuk dari golongan orang yang mungkin tidak harus berjuang seperti itu. Tetapi kita melihat kenyataan sekarang, memang ada orang yang harus berjuang, sangat-sangat berjuang untuk bisa bertahan dalam hidup ini pada saat ini gitu kan. Jadi dan waktu itu saya
teringat satu firman. Firman yang rema yang terdengar di dalam hati saya waktu itu adalah dari Roma 8, berbunyi, ini kurang lebih ya teman-teman ya. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencananya. Kurang lebih seperti itu ya kata-katanya ya. Saya mungkin nanti bisa dilihat di Alkitab gitu. Tetapi firman itu terus bergema di dalam hati saya, dan ketika saya flashback lagi dalam kehidupan saya, memang sungguh Allah itu berkarya, Allah itu campur tangan di dalam segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka saat ini kita mungkin nggak bisa nggak takut 100%, kita mungkin nggak bisa nggak cemas 100%. Cemas is okay, takut is fine, asal dalam kadar yang wajar. Karena rasa takut, rasa cemas itu membuat kita memiliki pertahanan diri gitu kan. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh rasa itu, karena Tuhan Yesus itu selalu awesome. Dia bekerja di dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi Anda, kebaikan bagi saya, kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus itu selalu awesome. Ingat-ingat kebaikannya, dan apapun yang kita hadapi saat ini, bertahanlah setia dalam perjuangan hidup ini, dan pada waktunya nanti Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita, bagi Anda dan bagi saya. Tuhan Yesus selalu awesome. Gitu ya teman-teman sharingnya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. God bless you.